Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah itu seperti ini Mas Cito. Ibadah itu memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar kebaikan. Jadi kalau setiap kebaikan adalah ibadah, tapi tidak setiap ibadah memiliki nilai kebaikan. Tak contohno seperti sholat duha. Nih, jadi kalau kebaikan itu setiap kebaikan adalah ibadah, tapi tidak setiap ibadah bisa bernilai kebaikan. Misalkan sholat duha. Sholat duha ini kan sering dianggap ibadah yang dapat mendatangkan rezeki, mengalirkan rezeki. Akhirnya Mas Cito ini sering duha karena dia ingin rezekinya. Jadi lupa siapa yang memerintahkan sholat, iling duhane ora iling sopo sing merintahke. Dia hanya fokus ingin mendapatkan hadiahnya, tapi dia lupa akan eksistensi ibadah yang sebenarnya. Tapi seseorang yang mengkhususkan sholat duha untuk hal-hal yang bersifat duniawi, jadi duhane iku nggoda rezeki tok, ben rezekine lancar tok, maka sungguh ada di dalam Al-Quran peringatan, jika seseorang menginginkan keuntungan akhirat, kami akan menambahkan keuntungan tersebut baginya, yaitu keuntungan akhirat dan duniawi. Dan jika seseorang menginginkan keuntungan di dunia, kami juga akan memberikannya, namun tidak ada sedikit pun keuntungan di akhirat baginya. Makanya duha itu ojo mung kepingin rizkine ben lancar tok, tapi iling sapa sing merintahake. Dalam kitab tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa seluruh ibadah seseorang yang hanya menginginkan kekayaan duniawi itu tidak akan mendapatkan imbalan sedikit pun di akhirat, Mas Cito. Karena hanya menfokuskan mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Maka pesan saya tidak hanya untuk Mas Cito, mengabaikan penghayatan dalam sholat duha dapat membuat ibadah tersebut menjadi sekedar rutinitas tanpa makna yang mendalam. Ini kesalahan yang semestinya harus kita hindari. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidak mengamalkan keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Sholat duha niku mestinya harus menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara keseluruhan, termasuk kehidupan memperbaiki akhlak, memperbaiki pekerjaan, memperbaiki hubungan sosial, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, kalau kita melakukan ibadah, jangan fokus duniawi, tapi fokus siapa yang memerintahkan ibadah itu. Satu contoh lagi, masalah sedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, walaupun sholat duha kita rajin namun melupakan sedekah,
Allah juga tidak sudi memberi rizki karena kita tergolong orang yang kikir atau medit atau pelit. Begitu juga jika kita rajin sholat duha namun masih suka bermaksiat, Allah malah memberi kita yang pedih dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maksiat dan perilaku manusia setiap harinya akan mempengaruhi limpahan berkah dan kasih sayang Allah, Mas Cito. Mengabaikan implementasi keutamaan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari ini dapat membuat manfaatnya terbatas dalam konteks ritual saja. Gampangane mu oleh jengkang-jengking tok, mu oleh jengkang-jengking tok. Karena apa? Kita tidak tahu esensi dari ibadah itu sendiri. Dampak dari kesalahan-kesalahan itu adalah ketidakmaksimalan dalam mendapat manfaat dan keberkahan yang seharusnya kita dapatkan dari sholat duha. Rizki yang didapat pun mungkin tak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi kita yang melaksanakan sholat duha untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Kita harus memperbaiki pelaksanaan sholat duha dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami Mas Cito ya? Jadi ambillah manfaat sholat duha, ambillah hikmah asrar di balik sholat duha, tapi jangan sampai kita mendapatkan azab karena sholat duha. Mendapatkan azabnya ya karena apa? Ya karena kita sholat duha hanya ingin mengalirkan rizki, tapi kita gemar bermaksiat. Iling duhane ka iling sapa sing merintahke duha. Nah, dari ini kesimpulannya, sholat duha ini kan banyak manfaat atau keutamaan bagi kehidupan spiritual jasmani kita. Nah, beberapa keutamaan itu, dosa-dosa kita juga diampuni. Allahumma amin. Potensi masuk surga lewat pintu ad-duha, insya Allah kita bisa capai. Allahumma amin. Terhindar dari kelalaian sedekah untuk diri sendiri, ini juga manfaat dari sholat duha. Kebutuhan kita juga akan dicukupi oleh Allah, itu juga manfaat sholat duha. Namun perlu diingat bahwa melakukan sholat duha bukanlah jaminan untuk mendapatkan kekayaan. Materi rizki yang diberikan Allah tidak selalu berbentuk harta, melainkan dapat berupa kesejahteraan hidup, kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, waktu duha perlu diperhatikan waktu yang dilarang untuk melaksanakannya, yaitu jangan melaksanakan waktu duha, jangan melaksanakan sholat duha setelah subuh hingga matahari bersinar sepenuhnya sampai 1 tombak. Ketika waktu zuhur, pas waktu istiwa, atau setelah sholat asar hingga matahari terbenam.